malaikat mungkar dan nakir saja. Dibuat tidak berkutik dikerjain 4 orang wali Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kepercayaan Islam tentang kematian ada 2 malaikat penting yang berperan, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Tugas mereka adalah menguji dan menginterogasi orang meninggal tentang keimanannya. Jadi begini, ketika seorang yang telah meninggal atau dikubur, rohnya akan dikembalikan ke tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu malaikat mungkar dan nakir akan muncul dalam kubur untuk memulai interogasi. Mereka akan mengajukan beberapa pertanyaan seperti, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa imanmu, mana kiblatmu, dan siapa saudaramu. Sebagai contoh jawaban yang benar atas pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur bisa seperti ini. Tuhan saya adalah Allah, nabiku adalah Nabi Muhammad Rasulullah, agamaku adalah agama Islam, imanku adalah Al-Quran, kiblatku adalah Ka'bah, dan semua orang muslim adalah saudaraku. Setelah berhasil menjawab dengan benar, malaikat tersebut akan mempersilahkan umat Islam untuk tidur. Mereka akan membuka tutup kepalanya agar dapat menikmati pemandangan surga, di mana mereka akan tinggal kelak. Ini adalah tahap awal dari kehidupan setelah mati, sebelum hari kebangkitan dan kiamat. Namun jika seseorang tidak bisa menjawab dengan benar, mungkin karena mereka tidak menjalani kehidupan yang taat, atau kurang pengetahuan religius, mereka akan menerima hukuman dalam kubur oleh malaikat mungkar. Ada hal yang menarik untuk diulas, seterusnya yaitu malaikat mungkar dan nakir akhirnya saja dibuat tidak berkutik. Menghadapi 4 orang wali Allah ini, siapakah 4 orang wali Allah yang bisa ngerjain malaikat mungkar dan nakir? Berikut saya rangkum kisahnya. Sebelum lanjut, di like, dan yang belum di subscribe ya kawan, semoga barokah, amin. Dan let's go. Yang pertama adalah Nuaiman bin Amru. Ada kisah yang unik tentang Nuaiman bin Amru, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kala yang dikenal sangat humoris dan jenaka. Nuaiman memiliki kepribadian yang agak ceroboh dan senang mendapatkan teguran dari Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan Nuaiman dalam minum khamr atau mabuk juga seringkali menjadi perhatian langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memberikan teguran. Bahkan ketika ingin bertemu Rasulullah, Nuaiman kerap meminum terlebih dahulu, sehingga bisa mendapatkan perhatian dan teguran dari sang Nabi. Dan anehnya hal ini membuatnya merasa bangga baginya. Teguran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandakan bahwa Nabi peduli kepadanya. Meskipun esok harinya dia kembali melakukan hal yang sama, tentu saja perilaku tidak baik seperti ini juga diketahui oleh Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa Nabi pernah memberikan hukuman kepada Nuaiman dengan 40-60 kali cambuk sebagai akibat dari kesalahan perbuatan mabuknya. Meskipun ada sahabat yang pernah melaknat Nuaiman karena perbuatan mabuknya, ketika bertemu dengan Rasulullah, Nabi selalu membela Nuaiman dengan penuh kasih. Janganlah kalian gemar menghujat Nuaiman, karena sesungguhnya dia cinta pada Allah dan Rasul-Nya. Nuaiman adalah satu-satunya sahabat Nabi yang berhasil menciptakan tawa di wajah Rasulullah sehingga terlihat gigi geraham beliau. Meskipun Nabi lebih sering tersenyum, tapi ketika bersama Nuaiman terkadang Nabi bisa tertawa dengan sangat lepas. Ketika Nuaiman meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengkafani dan menurunkan jenazahnya ke dalam liang lahat. Setelah upacara pemakaman selesai dan semua orang sudah pulang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap duduk di atas kuburan Nuaiman. Rasulullah merasa khawatir bahwa Nuaiman, sahabat baiknya ini, mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Jadi Nabi ingin menyaksikan sendiri ketika malaikat munkar dan akhirnya menanyakan kepada Nuaiman. Ketika malaikat munkar dan akhir datang lalu bertanya tentang Tuhan, maka Nuaiman dengan sangat sigap tanpa ragu menjawab bahwa Allah adalah Tuhanku. Namun ketika ditanya siapa nabimu, Nuaiman malah tidak menjawab. Ia terdiam sejenak dan kemudian balik bertanya, "Apa maaf, saya kurang bisa mendengar nih. Bisa diulangi lagi pertanyaannya?" Malaikat munkar dan akhirnya mengulang pertanyaannya dengan lebih keras, "Siapakah nabimu?"
Kemudian kembali berkata, apa masih enggak terdengar jelas, suaranya kurang kenceng kali ya, tolong bisa diulangi sekali lagi pertanyaannya. Malaikat Munkar dan Nakir kemudian bertanya dengan suara membentak sangat keras, siapa nabimu? Kocaknya Nuaiman menjawab sambil berbisik kepada malaikat, jangan terlalu keras nanyain siapa nabi saya, orangnya sedang ada di atas sana tuh, sedang mengintip kita, coba aja lihat sendiri. Mendengar jawaban Nuaiman, Rasulullah masih bisa tersenyum, bahkan tertawa mendengar jawaban kocak Nuaiman kepada malaikat Munkar dan Nakir. Begitulah kisah jenaka Nuaiman yang sering membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum bahkan tertawa. Yang kedua, Syekh Abdul Qadir Jailani. Cerita ini mengisahkan tentang karomah Syekh Abdul Qadir Jailani bersama malaikat Munkar dan Nakir yang diabadikan dalam kitab Tahfizul Katil. Di dalam kitab tersebut diceritakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki seorang murid yang kurang paham akan agama. Namun sang murid ini sangat mencintai dan merindukan gurunya yang tidak lain adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Murid tersebut bukanlah seseorang yang malas belajar, melainkan dia mengalami kesulitan dalam menangkap pelajaran yang diajarkan oleh gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Menyadari kekurangan dan keadaan muridnya ini, namun beliau yakin bahwa di balik semua itu Allah memiliki rencana yang lain. Meskipun demikian, sang murid ternyata tidak pernah lagi hadir dalam majelis beliau dan hal ini membuat sahabat-sahabat yang lain merasa heran dan bingung. Kemudian mencari tahu keberadaannya. Setelah waktu yang cukup lama mencari, akhirnya diketahui bahwa murid bodoh tersebut telah meninggal dunia. Seperti yang kita ketahui, setelah meninggal dunia setiap orang akan diuji oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hal ini pun dialami oleh murid Syekh Abdul Qadir Jailani ketika malaikat bertanya tentang Tuhan, Nabi, dan agamanya. Sang murid menjawab bahwa dia tidak tahu. Yang dia tahu hanya gurunya, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat Munkar dan Nakir dijawab dengan jawaban yang sama, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani yang sangat dia cintai. Murid tersebut selalu memanggil nama gurunya sehingga malaikat Munkar dan akhirnya merasa bingung menghadapi situasi tersebut. Malaikat Munkar dan akhirnya kemudian memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman untuk memberi siksaan sesuai dengan porsi yang seharusnya. Namun tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani muncul dari dalam kubur muridnya tersebut. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada malaikat Munkar dan Nakir bahwa mayat mulia ini jangan disiksa karena saat hidup dia adalah seorang yang bodoh dan tidak tahu tentang agama. Yang dia tahu hanya nama gurunya, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani berkata lagi bahwa dia akan menjawab semua pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat. Silakan bertanyalah kepada saya. Kedua mereka tersebut semakin bingung dan mengadu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perkara ini tidak bisa diwakilkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyuruh malaikat Munkar dan Nakir untuk tetap menyiksa sesuai dengan porsi yang seharusnya. Namun saat malaikat kubur hendak menyiksa sang murid, Syekh Abdul Qadir Jailani menghadang dan menggagalkan usaha tersebut. Bahkan dengan sangat berani beliau merebut khodam yang hendak digunakan oleh malaikat dan melemparkannya. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata bahwa muridnya tidak boleh disiksa karena panasnya kecintaan dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menegaskan bahwa siapapun tidak akan mampu menandinginya. Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan bahwa jika muridnya disiksa, dia akan membakar surga dan juga membakar neraka. Artinya nanti di dalam surga sudah tidak akan ada lagi kesenangan, dan juga di dalam neraka tidak akan ada kesusahan. Tapi pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah untuk mengampuni dosa sang murid, dan tidak perlu disiksa karena kemuliaan yang diberikan kepada kekasihnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyatakan bahwa dia yang akan menanggung rindu pada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan juga melebarkan kubur sang murid. Yang ketiga, Umar bin Khattab. Siapa yang tidak mengenal sosok sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa ini? Umar bin Khattab, sahabat yang dikenal sebagai singa padang pasir ini, memiliki beberapa kelebihan dan keistimewaan yang sangat mencolok. Salah satu keistimewaan dari Umar bin Khattab adalah dia tidak pernah merasa takut dengan siapapun, bahkan pada makhluk gaib seperti setan, jin, bidemit, dan berkayaan. Umar bin Khattab tidak pernah merasa takut.
Bahkan sebaliknya setan pun merasa segan jika bertemu dengan Umar. Sebuah hadis Nabi mengisahkan bahwa setan, jin pun merasa ketakutan ketika berhadapan dengan Umar. Bahkan ketika berpapasan di sebuah jalan yang dilalui oleh Umar, setan, jin memilih untuk menghindar dan memilih jalan yang lain. Dalam syarah kitab Nasahihul Ibad setelah wafatnya Khalifah Umar, sahabat Ali bin Abi Thalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka mata hatinya dengan kekuatan kasab untuk bisa melihat apakah ketegasan dan ketegangan Umar masih tetap berlangsung ketika sudah berada di alam kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian pemakaman selesai. Sahabat Ali bin Abi Thalib kemudian mencari posisi duduk di sekeliling makam. Para peziarah telah beranjak pulang ke rumah mereka masing-masing. Sahabat Ali bin Abi Thalib semakin penasaran mengenai apa yang akan dilakukan oleh sahabat Umar saat ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Setelah berziarah berangsur-angsur pergi, sahabat Ali bin Abi Thalib kemudian menggunakan kekuatan kasyaf karomah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya untuk melihat hal-hal gaib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian bisa melihat malaikat Munkar dan akhirnya datang dengan wajah yang menyala. Tentu saja kehadiran mereka membuat setiap hati orang mukmin merasa ciut karena penampilan mereka. Sesuai dengan keterangan Rasulullah ketika menceritakan tentang alam kubur tanpa banyak basa-basi, malaikat Munkar dan Nakir segera bertanya dengan nada tinggi dan mata agak melotot, "Man Rabbuka, siapakah Tuhanmu?" Sahabat Umar menjawab dengan suara keras dan tegak, "Kamu tidak tahu siapa saya." Hal ini tentunya membuat kaget kedua malaikat tersebut, karena selama mereka bertugas ini adalah pertama kalinya mereka dihadapi dengan bentakan seperti itu. Malaikat pun bingung dan kemudian bertanya untuk kedua kalinya, "Man Rabbuka?" Sahabat Umar tetap menegaskan dengan suara yang lebih keras, "Kamu masih bertanya siapa saya? Setelah seumur hidup saya habiskan untuk berjuang membela agama Allah yang dibawa oleh kekasih Allah." Dia dengan bangga kemudian berkata, "Anak Sohibun Habibillah, atau Ati adalah saya, ini adalah sahabat dari kekasih Allah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Malaikat Munkar dan Nakir semakin merasa terkejut dan saling pandang. Mereka merasa aneh dengan jawaban si mayit Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian berwasiat kepada malaikat Munkar, "Karena wahai Munkar dan Nakir, setelah ini aku harap kalian berdua tidak mendatangi mayat yang beriman dengan wajah kalian yang asli yang mengerikan seperti ini. Rubahlah penampilan kalian ketika menguji para kekasih Allah, para hambanya yang pilihan." Hal ini membuatnya merasa sangat takut dan terkejut melihat penampilan kalian yang seperti ini. "Saya enggak bisa membayangkan jika orang lain melihat kalian berdua dengan wajah asli dengan keadaan seperti ini. Maka mereka semua akan ketakutan." Malaikat Munkar dan Nakir kemudian menjawab, "Baiklah, kami akan melaksanakan permintaan wahai sahabat Rasulullah." Akhirnya mereka berdua kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaporkan kejadian ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum dan berfirman, "Wahai malaikat Munkar dan Nakir, mulai sekarang kalian harus berlaku berbeda ketika menguji para kekasihku. Bersikaplah lembut dan berpenampilan yang bagus, karena para kekasihku adalah hamba-hamba yang pilihan. Kalian berdua harus memberikan layanan yang berbeda dari hamba-hamba yang biasanya." Kemudian malaikat Munkar dan Nakir kembali ke alam barzah untuk berjumpa dengan sahabat Umar. Melihat perubahan penampilan dan perangai kedua malaikat ini yang sangat berbeda dengan yang pada saat awal datang, sahabat Ali bin Abi Thalib hanya dapat menggeleng-gelengkan kepala, dengan kekaguman yang semakin mendalam terhadap sahabat Umar bin Khattab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian berkata, "Ternyata tidak pernah habis manfaat yang disebarkan oleh sahabat Umar bagi manusia, baik saat beliau masih hidup, ataupun setelah beliau sudah wafat." Yang keempat adalah Robiah al-Adawiyah. Robiah al-Adawiyah adalah wali Allah yang dianugerahi banyak rahmat atau banyak aroma. Salah satunya adalah pengusiran malaikat Munkar, karena yang hendak menjalankan tugas bertanya kepadanya kronologi tentang wafatnya sang pencinta Allah ini. Dijelaskan di dalam buku Nabi Khidir dan 9 tokoh sufi. Pada saat sakit di usia yang sudah tua renta, Robiatul Adawiyah tinggal di sebuah gubuk sederhana dengan tikar pelepah kurma sebagai alas dan batu bata sebagai bantalnya.
Ketika bersuci dan minum dia hanya menggunakan gayung yang pecah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam keadaan tua dan rentannya Robiah Al-Adawiyah, tapi hidup dengan sederhana, dan mencintai Allah, dengan sangat tulus. Pada suatu hari kondisi kesehatan Robiah Al-Adawiyah semakin memburuk, dan dia tidak bisa bangun. Namun keadaan tersebut tidak berlangsung lama. Semua orang kemudian diminta keluar dari kamarnya, dan hanya ada satu orang yang boleh menjaganya, dan itu pun harus berada di luar kamarnya. Ketika itu Robiah Dawiyah berkata kepada dirinya sendiri, dan kebetulan pada saat itu didengar oleh penjaga yang di luar kamarnya, "Hai jiwa yang damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan bahagia." Setelah mendengar perkataan tersebut, orang yang menjaga di depan kamar tersebut terkejut, namun tidak berani menemui sang sufi perempuan ini. Setelah kejadian itu keadaan menjadi sangat hening, tidak ada suara dari dalam kamar. Akhirnya sang penjaga pun mengintip lewat jendela. Ketika diintip ternyata Robiah Al-Adawiyah telah berpulang rahmatullah dengan senyum di wajahnya. Beberapa waktu setelah itu ada sahabat kerabat Robiah Al-Adawiyah yang bermimpi bertemu dengannya, dan merayakan tentang pertemuannya dengan malaikat Munkar dan Nakir. "Robiah, bagaimana engkau menghadapi malaikat Munkar Nakir?" tanya kerabatnya tersebut di dalam mimpi. Robiah Adawiyah kemudian menjawab, "Kedua malaikat itu datang kepadaku dan bertanya, 'Siapakah Tuhanmu?' Lalu aku menjawab, 'Pergilah kepada Tuhanmu dan sampaikan pesanku ini kepadanya. Janganlah engkau melupakan seorang wanita tua yang lemah. Aku hanya memiliki engkau di dunia yang luas dan tidak pernah lupa kepadamu. Tapi mengapa engkau mengirimkan utusan hanya dan menanyakan siapa Tuhanmu kepadaku?' Jawab Robiah Al-Adawiyah dengan tulus. Sepanjang hidupnya Robiah Adawiyah tidak pernah menikah dan mencintai siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhir hayatnya Robiah Adawiyah selalu yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidupnya, dan hanya cinta yang gitu besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyertainya selama ia hidup. Para sahabat-sahabatku, dari 4 kisah tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa dengan cinta maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan. Dengan cinta maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pengampunan seperti sahabat Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nuaiman. Walaupun sikapnya ini tidak baik, tapi hatinya, jiwanya tulus ikhlas mencintai Allah dan Rasulnya. Gitu juga dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, muridnya ini mencintai gurunya dengan sangat tulus dan ikhlas mulia. Ini bukan tidak mau belajar, tapi karena media ini mengalami keterbatasan dalam hal pemikiran, yaitu dia ini bodoh sehingga dia tidak bisa mencerna ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Oleh karena kelemahan inilah sehingga membuat sang guru yaitu Syekh Abdul Qadir membela sang murid ketika ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir karena kecintaan sang murid kepada sang guru dan kecintaannya untuk belajar lebih baik dan mendapatkan ilmu yang lebih baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya dan memberikan tempat yang layak di alam kubur. Kemudian tentang sahabat Umar bin Khattab, kecintaannya kepada baginda Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu besarnya beliau seumur hidupnya berjuang untuk membela Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan membiarkan agama Islam. Maka ketika ditanyakan siapakah nabimu, membuat Umar bin Khattab merasa bahwa malaikat Munkar dan Nakir meragukan kecintaannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat yaitu Robiah Adawiyah, seorang sufi perempuan dengan mazhab cinta. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah besar. Seumur hidupnya dia hanya mencintai Allah Zat yang Maha Agung, tidak pernah mencintai makhluk manusia biasa ataupun benda-benda aja yang ada di alam bumi ini. Karena kecintaannya sangat besar maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kepada Robiah Al-Adawiyah. Mungkin demikian ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.